Oke, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kabarnya sehat selalu gitu ya, kabarnya baik gitu. Oke, sebelum kita ke pembahasan utama, saya ingin minta maaf dulu nih jika audio saya agak kurang jelas atau agak kresek-kresek gitu karena sekarang recordnya tidak pakai mic ya, karena mic-nya rusak dan mic yang baru sedang dalam perjalanan gitu. Nah, insya Allah untuk kedepannya audio saya akan lebih jelas lagi dan lebih jernih lagi gitu ya. Lalu yang kedua, saya juga mohon maaf apabila ada suara motor lewat atau mobil lewat gitu ya, karena saya sedang tidak berada di rumah saya dan sedang berada di rumah saudara gitu ya. Nah, saya sempat-sempatkan untuk membuat video ini karena memang saham ini tuh akumulasinya tuh bagus banget dan secara teknikal juga oke gitu. Jadi harus saya segerakan untuk share kepada teman-teman semua gitu biar kita bisa cuan bersama kan gitu ya. Oke, sebelum saya membahas saham-saham yang diakumulasi ini, saya akan memberikan view saya ya, view pribadi mengenai IHSG ke depannya gitu, menurut saya gitu. Oke, kita langsung aja ya ke composite. Oke, untuk IHSG ke depannya gimana gitu ya. Nah, untuk IHSG ini dia masih gagal breakout resistance-nya nih. Di sini ya, resistennya ada di 6.950 gitu. Nah, dia masih belum berani breakout, kemarin menyentuh resist tapi dia closing di bawah, turun lagi ke bawah gitu. Nah, untuk si IHSG ini menurut saya pergerakannya akan lebih santai sih ya, lebih oke, dengan catatan 6.800-nya ini nggak di breakdown gitu. Nah, kalau 6.800-nya di breakdown ya, area sini ya 6.800-nya di breakdown, maka dia berpotensi untuk menuju ke support yang ini nih, yang garis ini nih ya. Garis ini nih. Nah, ini kan ada garis panjang nih. Nah, maka dia akan berpotensi menyentuh garis ini dulu dan ini turunnya akan lebih sadis nanti, mungkin akan seperti ini gitu ya. Nah, maka ketika breakdown 6.800, saran saya untuk save cash dulu ya, atau tarik cashnya dulu, atau di withdraw dulu gitu. Maksudnya withdraw itu jangan yang ditarik gitu, nggak perlu sebenarnya. Pokoknya kurangin tradingnya dulu deh gitu intinya. Gitu ya. Sorry nih, agak miskom. Maksudnya withdraw itu bukan ditarik cashnya ke bank gitu, bukan. Jadi misal Bapak Ibu beli saham ABC gitu. Nah, itu di sell dulu, atau misalnya mau beli saham apa itu harus di withdraw dulu aja gitu. Jangan beli dulu karena pergerakannya cenderung lebih ganas ya. Nanti kalau dia breakdown 6.800 kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia breakout ya, breakout 6.900-an ya, 6.958 gitu, atau 6.960, maka dia berpotensi uptrend lagi menuju ke area sini nih. Nah, menuju area 7.000-an, 7.100 di sini. Gitu ya. Nah, itu adalah view saya mengenai IHSG. Nah, untuk sejauh ini sih masih aman-aman aja pergerakannya, gitu ya, selama masih berada di atas 6.800. Gitu. Oke, sekian untuk penjelasan saya mengenai IHSG. Semoga Bapak Ibu paham ya, kapan harus save cash, kapan harus trading agresif gitu, atau trading santai lah, terserah gitu ya. Oke, lanjut ke saham yang pertama, ada GPSO. Nah, ini cakep nih secara teknikal. Nah, kita bahas dulu ya secara teknikal gitu. Nah, sebelum Bapak Ibu trading di suatu saham, Bapak Ibu tuh atau teman-teman itu harus tahu dulu nih, karakteristik saham itu kayak gimana sih gitu. Nah, karakteristik GPSO itu kayak gini teman-teman. Dia sideways, lalu dia meledak naik. Setelah itu dia turun dan sideways, lalu terbang tinggi. Nah, di sini dia turun dan sedang sideways, semoga saja dia terbang naik gitu. Semoga saja gitu. Dan melihat sebelum-sebelumnya pun seperti itu, Bapak Ibu ya. Dia sideways nih ya. Sideways, meledak, turun lagi. Di sini sideways ya. Lalu meledak lagi dan turun lagi di sini, dan di sini sideways, dia meledak lagi.
Nah, karakteristik si GPSO itu seperti ini. Gitu ya. Semoga aja si GPSO ini bisa terbang nih ya, bisa breakout 129. Nanti dia terbang tinggi lah, semoga aja gitu. Karena melihat broker summary-nya nih, Bapak Ibu bisa lihat ya. Sebelumnya ini disclaimer ya. Jadi bukan ajakan untuk membeli juga, dan ini hanya analisa saya aja pribadi. Nah, kalau dari tanggal 30 kita cek ya, dari tanggal 30 bulan kemarin, di sini terlihat ada SA dan IN nih akumulasi ya, kurang lebih 800 ya, hampir 900 M lah di sini gitu. Dan sellernya adalah retail nih, YP dan XC sudah jualan di sini, retail out, dan di sini jelas akumulasi. Lalu kita cek 2 minggunya, 2 minggunya pun masih ada akumulasi nih dari si TP juga tambahannya gitu. Lalu 1 bulannya kita cek ya dari tanggal 5, kok bulan 12, sorry, dari tanggal 2. Nah, dari tanggal 2 si GPSO ini terlihat distribusi kuat gitu 1 bulannya ya untuk si GPSO ini. Tapi si BQ ini udah stop jualan dia ya. Lalu kita cek tanggal 9. Nah, tanggal 9 mulai netral, si BQ juga udah mulai rendah jualannya. Gitu. Yang jelas kalau kita lihat dari view 1 minggunya, retail sudah mulai out dan BQ juga nggak ada jualan gitu ya. Nah, ini mulai menarik nih si GPSO. Artinya seminggu itu kan dia berada di candle ini, di area sideways nih ya. Lihat nih, sideways-nya di tanggal 10. Kita cek nih tanggal 10. Nah, tanggal 10 di sini. Nah, tanggal 10 terlihat ya, ketika dia sideways ada akumulasi di sini gitu. Oke, itu untuk GPSO. Next ada ASHA. Aduh, pembahasan GPSO terlalu panjang ya, nanti videonya kepanjangan. Oke, kita cepetin aja ya. Nah, untuk ASA ini menarik karena apa? Karena dia mulai berani breakout garis kuningnya nih. Nah, kalau misalnya dia berani breakout garis kuning, maka ini adalah langkah pertama dia menuju uptrend. Kayak gitu ya. Nah, untuk ASA ini menarik selama masih berada di atas garis kuningnya, yaitu di 98. Ini masih menarik nih untuk ASA ya. Boleh dilirik nih. Apalagi kalau dia breakout 115, maka dia berpotensi naik ke atas gitu ya, menuju ke 130-an. Nah, lalu Broxumnya juga cukup menarik nih untuk ASA nih. Nah, 1 minggunya kita cek deh dari hari Senin. Hari Seninnya ada akumulasi dan di sini retail out ya, seperti biasa retail out. Lalu 2 minggunya juga ada akumulasi dari YP gitu. Cakep nih ASA, boleh dipantau. Next ada SDMU. Nah, ini menarik juga nih teman-teman. Nah, di sini dia udah breakout garis kuning juga ya. Semoga aja dia menuju uptrend. Ini menarik. Lalu kita cek SDMU, Broxumnya ya. Nah, 2 minggunya terlihat ada YP dan BQ akumulasi. Dan di sini PDXC ya. PDXC out, ini retail out nih. Ini menarik banget nih si SDMU ya. Lalu 1 minggunya kita cek. 1 minggunya pun ada akumulasi di sini. XC, PD out gitu, retail. Di sini YP dan BQ akumulasi. Ini menarik nih untuk si SDMU, boleh diakumulasi. Disclaimer ya. Tapi buang kalau dia jebol 60 gitu. Next, saham yang terakhir ada Bapak nih. Ini menarik nih. Ini menarik. Ingat ya, kalau dia breakout garis kuning ini adalah awal kemungkinan dia akan uptrend jangka pendeknya gitu. Nah, ini juga sama ya, dia mulai breakout garis kuning dan berada di atas garis ungu gitu. Nah, di mana sebelum-sebelumnya dia gagal breakout terus nih gitu. Nah, terus kita cek broker summary-nya nih. Ini juga Bapak bagus juga nih ya teman-teman, mirip-mirip SDMU tapi ini lebih bagus menurut saya. Nah, 1 minggu jelas ya, YPAI ini akumulasi kuat banget seperti biasa. XC-nya out gitu, dan CC juga out. Ini retail ya, jelas akumulasi kuat. Lalu kita cek 2 minggunya nih, 2 minggunya wah ini bagus banget ya, XC out banyak dan YPAI ini akumulasi semakin banyak gitu. Oke, itu ya beberapa saham yang menarik gitu. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya cepat banget gitu karena hanya 10 menit saja waktu saya. Oke, mungkin sekian pembahasan saham akumulasinya. Sekali lagi ini disclaimer on ya. Mohon untuk dianalisa ulang ya. Mohon untuk dianalisa ulang. Kayak gitu. Oke, jangan lupa join grup free di deskripsi linknya ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.